agrobisnis gitu. Jangan sampai BUMD agrobisnis tapi usahanya bukan ke pertanian. Betul. Jadi jangan sampai begitu. Artinya kita memberikan masukan sekali lagi bagaimana BUMD ini juga sudah banyak penyertaan modal dari Pemprov Banten. Mudah-mudahan direksi daripada BUMD ini segera bisa melakukan langkah-langkah konkret ya. Petani ini perlu sentuhan dari APBD yang sekali lagi ujungnya adalah bagaimana petani ini sejahtera. Artinya petani kita itu cek bahasa orang Lebak ulah tani tapi ngukur timbul daki gitu ya. Tapi tani yang mukti, dia tani tapi mendapatkan keuntungan besar. Ya kalau kita lihat petani-petani yang sudah profesional untungnya gede juga gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Banten News. Kembali lagi dalam podcast Wakil Rakyat bersama DPRD Provinsi Banten. Bersama saya TB Yus. Kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh salah satu wakil rakyat asal Dapil Kabupaten Lebak. Dan juga saat ini duduk sebagai Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Komisi 2 ya. Komisi 2 DPRD Provinsi Banten, Bapak Haji Iip Makmur. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Haji? Baik, alhamdulillah. Ngopi dulu. Ngopi hitam. Apa ini, Pak Haji? Ini kopi hitam tanpa gula. Alhamdulillah. Produknya? Produk Wonosalam. Asli ya? Asli ya Wonosalam. Masya Allah. Mari kita seruput kopi hitam tanpa gula. Amin. Oke. Pak Haji, lagi sibuk apa nih Pak Haji? Hari ini kita reses dari tanggal 8 ya sampai tanggal 17. Insya Allah 2 hari terakhir ini reses berkeliling Kabupaten Lebak. Alhamdulillah menyapa masyarakat, mendengar aspirasi masyarakat. Kalau kan reses itu menyerap aspirasi ya Pak Haji? Iya. Aspirasi apa sih mayoritas gitu yang disampaikan masyarakat itu? Ya. Pak Haji. Dari beberapa titik sebetulnya karena saya di Komisi 2 mungkin mereka tahu ya tentang leading sektornya. Jadi kebanyakan ini masyarakat petani mengeluhkan dengan kelangkaan pupuk pada musim tanam ya. Kelangkaan pupuk, kemudian yang kedua harga pupuk ketika ada pun harga pupuk melambung tinggi ya. Ini yang pertama dari beberapa titik wilayah pertanian mengeluhkan kelangkaan pupuk dan mahalnya harga pupuk. Padahal pupuk itu kan ada dua, ada pupuk yang subsidi dan ada pupuk non subsidi. Nah ini mungkin harus jadi perhatian khusus dari Pemprov Banten, khususnya Dinas Perdagangan dan Perindustrian juga Dinas Pertanian, bagaimana ke depan khususnya untuk wilayah-wilayah petani. Contoh Wonosalam ini kan wilayah pertanian yang cukup luas. Tadi salah satunya reses kita di Kecamatan Wonosalam, salah satu petani mengeluhkan itu juga. Kemudian di Kecamatan Cibeber juga sama. Kemudian di Kecamatan Bayah juga sama, petani mengeluhkan itu. Yang kedua fasilitas umum, salah satunya jalan lingkungan dan pembangunan yang ada di wilayah Lebak lah intinya. Jadi mereka mungkin sekarang ini kan zamannya media ya. Betul. Artinya orang sudah bisa melihat bagaimana Tangerang Raya lah. Lebak ini masih dirasakan tertinggal. Maka banyak juga aspirasi tentang sarana jalan, kemudian jalan provinsi. Juga mungkin perlu bantuan keuangan dari Pemprov Banten dalam rangka menyelesaikan infrastruktur yang ada di Kabupaten Lebak. Ya, salah satunya jalan kabupaten ya. Jalan kabupaten yang masih mohon maaf masih perlu penanganan lebih ya. Tapi kan itu kewenangannya Pemkab ya. Nah, maka sekali lagi berharap Pemprov Banten memberikan bantuan keuangan yang lebih besar kepada Kabupaten Lebak agar bisa menangani sekali lagi infrastruktur yang ada di Kabupaten Lebak. Kalau nggak salah Pak Haji sebelum jadi Ketua Komisi 2 itu pernah di Komisi 5 Pak? Komisi 5 pernah, ya. Komisi 4 juga pernah. Nah kalau lihat dari sisi misalkan pendidikan, di sini akses pendidikan untuk masyarakat itu udah seperti apa sih? Saat ini untuk SMA ya, SMA SMK saat ini menurut saya sudah cukup bagus ya. Cukup bagus, bahkan setiap kecamatan sekarang sudah ada SMA. Bahkan SMK juga sedang dirintis. Ya, saat ini untuk level SMA SMK sudah cukup bagus lah dibandingkan dengan tahun-tahun lalu lah gitu ya. Terus ada juga kan
Pemprov juga lagi bangun rumah sakit ya Cilograng. Ya, betul. Itu kan untuk mendekatkan pelayanannya. Betul. Terus dibandingkan dengan sebelumnya nih, Haji, gimana tuh? Akses masyarakat kan harus ke Malingping, paling dekat. Atau nggak harus ke Pandeglang juga. Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu, Iya, kan. iya. Malah lewat provinsi lain gitu. Untuk mendapatkan akses kesehatan gitu. Iya. Kehadiran rumah sakit ini gimana, Pak Haji? Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih ya kepada para anggota Dewan dari Dapil Lebak nih yang sudah berjuang maksimal bagaimana merealisasikan mimpi masyarakat untuk punya fasilitas rumah sakit yang ada di Banten Selatan. Ya, karena saat ini terus terang saja warga selatan ini kalau sakit ya lebih banyak ke Provinsi Jawa Barat, diantaranya ke Pelabuhan Ratu ya. Ke Pelabuhan Ratu karena memang aksesnya juga lebih dekat, lebih bagus juga jalannya. Maka sekali lagi saya mengucapkan terima kasih nih atas perjuangan para anggota Dewan, kemudian juga Gubernur pada saat itu Pak Wahidin Halim ya, yang merealisasikan pembangunan rumah sakit yang ada di Cilograng. Walaupun sampai saat ini belum beroperasi, karena memang kita kemarin kalau tidak salah masih kekurangan APBD kita masih kurangan. Mudah-mudahan di 2024 ini segera beroperasi. Karena walau bagaimanapun ini sangat ditunggu oleh masyarakat. Ya bukan dalam arti mau sakit ya, bukan dalam arti mudah-mudahan nggak ada yang sakit. Mudah-mudahan nggak ada yang sakit. Sehat semua ya. Tapi sakit itu ya sunatullah ya. Artinya pasti ada sembuh, ada sakit, ada sehat, ada sakit. Nah, ketika memang masyarakat sakit, sekali lagi kita berharap pelayanan di Cilograng ini 2024, kemauan kami sih 2023 ini sudah beroperasi. Tapi kalaupun dipaksakan karena tidak ada dananya ya dari APBD, maka sekali lagi 2024 kita berharap beroperasi dengan maksimal. Karena memang walau bagaimanapun ini sangat membantu masyarakat dalam sisi kesehatan. Namun sekali lagi harapan kami juga perlu ditopang dengan akses yang memadai. Salah satunya yang saya sampaikan tadi, jalan kabupatennya. Ketika contoh memakan di Cilograng ini ada akses jalan kabupaten, Cikatomas Tegalumbu. Nah, masyarakat Cisungsang, masyarakat Tegalumbu, masyarakat Pasir Kura yang ada di wilayah selatan paling ujung sana, ketika memang aksesnya kurang bagus, mungkin mereka lebih memilih tetap ke Pelabuhan Ratu atau tetap ke wilayah lebih jauh ke Malingping. Nah, karena memang sekali lagi akses jalan ya. Infrastruktur ini juga harus jadi perhatian. Artinya infrastruktur ini bukan hanya pada sektor peningkatan ekonomi ya. Akan tetapi juga tadi mempermudah akses masyarakat untuk berobat. Ketika memang jalannya kurang bagus, mau bagaimana orang sakit di bawah jalannya jelek ya lebih sakit lagi gitu ya. Jadi ini juga harus jadi perhatian. Jangan sampai ada masyarakat ditandu. Nauzubillah min dzalik. Itu kan sudah sering terjadi ya. Sering terjadi karena akses jalan jelek. Ada kita lihat video-video lah gitu ya. Baik di YouTube maupun di pemberitaan-pemberitaan ada juga warga yang sakit kemudian ditandu akibat infrastruktur yang tidak memadai. Jadi saya harap sekali lagi rumah sakitnya beroperasi dengan baik, kemudian akses menuju rumah sakitnya juga dimaksimalkan. Nah, baik lagi ke kerja-kerja Komisi 2 nih, Pak Haji. Komisi 2 kan mitra komisinya itu Dinas Pertanian, Dinas Kelautan ya? Dinas Kelautan dan Perikanan. Kalau melihat potensi di Lebak sendiri, potensi pertanian cukup besar. Betul. Perikanan juga cukup besar. Tapi gaungnya di nasional kayaknya kurang gitu. Apa sih yang harus dilakukan? Jadi kehadiran pemerintah ini wajib hadir ya di tengah-tengah kelompok peternakan, kelompok pertanian. Pada saat kita kumpul dengan masyarakat, salah satunya memang masyarakat ini perlu perlu penyuluhan ya. Artinya masyarakat ini perlu stimulan. Stimulan itu bukan hanya dana, mohon maaf. Jadi stimulan ini salah satunya ilmu. Stimulan ini mungkin diberikan peluang. Bahwa sungguhnya ketika mereka bisnis pertanian, bisnis peternakan, bisnis kelautan, perikanan, peluangnya besar terbuka. Karena orang tuh kalau tidak melihat keuntungan kadang-kadang enggan juga gitu ya. Nah, ini menurut saya memang perlu adanya stimulus dari pemerintahan Provinsi Banten. Salah satunya tadi stimulus ini bukan berupa dana saja, tapi salah satunya bagaimana masyarakat diberikan penyuluhan tentang potensi-potensi yang ada, kemudian peluang-peluang yang ada dari sisi perikanan. Saat ini kalau tidak salah perikanan kita masih disuplai dari Jawa Barat gitu ya, ikan darat khususnya, artinya ikan mas, nila dan lain-lain ini masih dari Jawa Barat. Padahal potensi yang ada di kita kan cukup terbuka. Nah, cuma sekali lagi
ini perlu dicari dulu penyebab utamanya. Kenapa bisa terjadi demikian? Kalau bahasa dokter mungkin perlu didiagnosa dulu gitu ya. Didiagnosa dulu masyarakat kita seperti apa. Ya sekarang ini kan ada metode survei lah gitu ya. Metode ilmiah yang dilakukan oleh Pemprov. Apa sih sesungguhnya yang diinginkan oleh masyarakat? Jangan sampai ada program begitu-begitu saja atau copy paste lah judulnya ya. Karena dari dulunya begitu gitu. Kemudian sekarang dilakukan begitu juga, tidak demikian. Sekarang ini zaman semakin canggih. Artinya bisa dilakukan riset dulu sesungguhnya apa yang dimaui masyarakat. Dalam rangka tadi menutupi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang ada di Banten, khususnya Lebak nih ya. Potensi Lebak ini pertaniannya luar biasa, kemudian perkebunannya lagi apalagi, perikanan dan kelautannya juga. Banten ini kan mulai dari dari perbatasan Cibareno gitu kan, sampai ke Tanjung Lesung, itu kan laut semua tuh. Perikanan kelautannya cukup luar biasa potensial. Hanya sekali lagi bahwa Pemprov harus hadir gitu. Dalam hal ini tentunya OPD teknis ya harus hadir. Salah satu kehadirannya sekali lagi sebelum memberikan program stimulus yang berupa pendanaan, saya minta sekali lagi dimulai dengan riset gitu. Jadi apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi kadang kan gini Pak Haji, sudah dikasih stimulus, tapi akhirnya ditinggalkan oleh Pemprov. Maksudnya pemerintah nih. Iya. Jadi didimin aja, jadi hanya sebatas seremonial dan nggak ada kelanjutannya. Gitu. Iya. Nah itu perlu pengawasan yang maksimal. Artinya bahwa pemberian itu bukan hanya memberi gitu ya. Jadi terus diawasi, terus dievaluasi. Ya kita punya banyak pengawas lah gitu ya. Jadi jangan sampai memberi hanya saat memberi kemudian ditinggalkan. Culaur lah bahasa kurang Lebakna gitu ya. Jangan sampai culaur dikasih kemudian ditinggalkan. Jadi perlu pemerintah ini ketika memberikan sekali lagi ditopang juga dengan sarana evaluasinya. Dan masyarakat juga perlu diedukasi ya. Perlu diedukasi artinya bahwa bantuan ini akan seperti apa, ke depan seperti apa, pertanggungjawaban seperti apa. Artinya perlu diedukasi secara maksimal. Insya Allah mudah-mudahan bisa lah dilakukan. Masih soal pertanian nih. Pemprov punya PT Agrobisnis Banten Mandiri yang sampai sekarang kayak kita lihat belum maksimal itu. Karena alasannya belum ada rice milling. Jadi belum bisa menggiling sendiri. Itu gimana sih Pak Haji? Bisa. Ini kan padahal baru. Ada yang ditunggu-tunggu. Ini BUMD ya? BUMD. Walaupun bukan tapi kan masih berhubungan dengan petani. Iya, betul. Dan memang BUMD ini bergerak di pertanian gitu kan. Artinya judulnya juga agrobisnis gitu. Jangan sampai BUMD agrobisnis tapi usahanya bukan ke pertanian. Betul. Gitu. Jadi jangan sampai begitu. Artinya kita memberikan masukan sekali lagi bagaimana BUMD ini juga sudah banyak penyertaan modal dari Pemprov Banten. Mudah-mudahan direksi daripada BUMD ini segera bisa melakukan langkah-langkah konkret ya. Kalau memang sekali lagi dirasakan perlu diskusi dengan Komisi 2 ya kita coba diskusi. Sungguhnya apa sih permasalahannya? Tadi seperti saya sampaikan diagnosa dulu gitu ya. Nah artinya diagnosa dulu apa sih penyebab penyakitnya ini apa? Benar. Karena jangan sampai kita salah ngasih obat gitu. Kalau saya ngasih obat ternyata salah diagnosanya bisa overdosis gitu kan. Jadi sekali lagi PT Banten Agribisnis ini bila perlu memang kita diskusi gitu kan, kita ngobrol dulu sesungguhnya apa masalahnya, apa yang perlu kita lakukan sehingga BUMD ini betul-betul jalan. Jangan sampai terjadi BUMD ini hanya menyerap penyertaan modal tapi tidak mendapatkan keuntungan. Karena harapan kita kan ada BUMD ini unitnya bisnis gitu kan. Yang namanya unit bisnis ya ujung-ujungnya harus dapat hasil gitu. Ya beda halnya memakan BUMD yang sifatnya sosial. Contoh memakan ada PDAM gitu kan. Kan orientasinya bukan profit atau bukan profit gitu kan. Akan tetapi itu murni daripada pelayanan masyarakat. Kalau Banten Agrobisnis ini kan bisnis murni. Jadi bagaimana sekali lagi harapan kita punya untung dan bisa menaungi petani-petani yang ada di Banten ya. Karena persaingan bisnis ya. Artinya persaingan bisnis sekarang kan banyak pengusaha-pengusaha juga di bidang pertanian. Mudah-mudahan dengan kehadiran ini bisa menjawab sekali lagi pasca panennya petani-petani yang ada di Pemprov. Iya, jangan sampai beras ini diambil orang luar lalu dijual lagi ke Banten gitu. Mendingan diambil orang Banten dijual di Banten gitu kan, Pak Haji. Ya, jadi harapannya petani sejahtera. Iya. Nah.
Ya, Banten juga sejahtera. Gitu. Betul. Mudah-mudahan sekali lagi kita berharap kehadiran BUMD agrobisnis ini bisa menjawab lah ya, bisa menjawab terhadap keluh kesah para petani yang ada di Provinsi Banten. Sekali lagi harapannya dia dapat untung juga, masyarakatnya juga sejahtera. Yang namanya bisnis saling menguntungkan tentunya, begitu. Nah, soal perdagangan nih, Hari, perdagangan dari pertanian, perdagangan belakangan nih hampir 1 bulan lah, hampir 1 minggu 1 bulan, harga sembako mulai naik lagi. Iya betul. Pedagang menjerit, bingung menjual, masyarakat juga menjerit, gimana belinya? Iya. Karena mahal semua. Betul. Cabai aja di pasar-pasar itu hampir 100.000. Itu gimana Pak Haji? Apa yang harus dilakukan Pemprov dari Dewan nih masukannya? Kalau melihat hasil pertanian mahal, ini mungkin salah satu dampak dari El Nino ya. Mungkin salah satunya umpamakan contoh cabai jadi mahal karena memang petani jarang yang nanam, ditanam juga mati karena tidak ada air gitu ya. Maka akibat kelangkaan, maka sekali lagi komoditas-komoditas tertentu ini jadi mahal. Salah satu penyebabnya mungkin itu, bukan hanya dari sisi distribusi ya, tapi yang saya lihat memang sekali lagi dampak cuaca juga, dampak alam juga ini sangat berpengaruh pada tingginya hasil-hasil pertanian. Di sisi lain petani ya bahagia ya dengan harga cabai yang mahal gitu, yang biasanya hanya 15.000 maka sekarang bisa dijual borongannya 60.000 gitu. Kan petani juga ya tersenyum, akan tetapi kuotanya sedikit gitu. Petani panennya tidak sampai biasanya berton-ton gitu, sekarang hanya kintal saja. Jadi sekali lagi ini ya dampak alam menurut saya salah satunya. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh Pemprov Banten? Kita di Komisi 2 berkoordinasi memang dengan dinas-dinas terkait. Salah satunya saya meminta kepada Dinas Ketahanan Pangan itu melakukan gelar pangan murah. Ya artinya yang terjangkau lah di masyarakat. Dan sekarang sudah berjalan. Di Komisi 2 kemarin sudah ada tembusan dari Dinas Ketahanan Pangan, ya, Ibu Aan ya, sedang melakukan gelar pangan murah di 8 kabupaten kota. Terutama mungkin yang terdampak dan ini semua kita lakukan dan mudah-mudahan sekali lagi ini bisa menjawab. Kemudian juga saya minta kepada Dinas Perdagangan untuk melakukan operasi pasar. Nah, operasi pasar ini penting, memang khawatir juga ada oknum-oknum yang melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satunya penimbunan dan lain-lain. Nah, dengan operasi pasar ini mudah-mudahan itu terjawab. Kemudian juga mudah-mudahan lagi pasar jadi stabil. Ini sudah dilakukan dan ini kami ingin dilakukannya continue. Kemudian terkait beras juga saya meminta kalau memang betul-betul urgent gitu. Kita kan punya cadangan beras di Bulog, kerjasama dengan Bulog, cadangan beras yang Pemprov itu segera dikeluarkan demi sekali lagi dalam rangka jangkauan agar daya beli masyarakat itu di atas. Sebenarnya kompleks ya. Kompleks. Langsung bersentuhan dengan petani, para pedagang yang sekarang lagi banyak mengeluh gitu. Ya, karena kemarin sih beli cabai berapa? 60.000 emang ada yang beli? Ada aja sih tapi sedikit. Nah itu. Kan akhirnya pedagang yang mau jual juga gimana? Ya. Terus untuk kayak cabai kan masih impor dari daerah lain. Ya. Padahal kan di sini potensi juga besar untuk tanaman cabai, tanaman palawija yang lain gitu. Kenapa sih? Emang masyarakatnya emang nggak mau nanam cabai? Apa memang potensinya kurang di sini? Ya. Lagi-lagi tadi perlunya edukasi terhadap masyarakat, perlunya stimulus penyuluhan tadi kepada masyarakat bagaimana peluang dan tantangan tentunya. Ketika memberikan peluang, tentunya tantangan juga menjadi penting bagi masyarakat agar bisa tahu sebetulnya seperti apa antara peluang dan tantangannya. Nah, sebetulnya potensi saya sampaikan tadi bahwa potensi untuk pertanian palawija itu luar biasa. Potensi dari mulai, mohon maaf saya sebutkan tadi di Lebak saja ya. Ini hampir semua kecamatan ini peluangnya adalah peluang pertanian dan sangat cocok. Contoh makan wilayah-wilayah selatan. Saya dulu basicnya petani gitu ya. Saya pernah nanam cabai. Walaupun harga cabai itu relatif. Tapi kalau lagi ada
Jadi sekali lagi peluang untuk pertanian hortikultura ini sangat besar. Sangat besar ya, harusnya bisa dimanfaatkan gitu. Dan Dinas Pertanian sudah memberikan itu ya. Artinya setiap tahun kita menganggarkan bagaimana ada demplot ya. Ada demplot untuk palawija, untuk tanaman cabai dan lain-lain. Setiap tahun ada. Setiap APBD kita coba anggarkan, kita dorong di Komisi 2. Bila perlu memang ada proyek percontohan. Tadi demplot tadi menjadi percontohan bagi masyarakat bahwa nih seperti ini peluang dan potensi yang ada di Lebak. Walaupun sekali lagi harus ada tadi kolaborasi antar dinas yang lain. Salah satunya adalah irigasi. Ini kan kewenangannya ada di di dinas PUPR ya, SDA. Nah karena memang pertanian palawija dan lain-lain kalau tanpa pengairan juga akan sama juga bohong ya. Perlu ada kolaborasi. Memang sangat padahal kalau melihat dari topografi Kabupaten Lebak itu lengkap. Sangat lengkap. Iya. Pegunungan ada. Bahkan pertambangan juga ada gitu. Ada. Ya. Tapi mungkin goodwill dari pemerintah harus disambut dengan masyarakat. Betul, sepakat itu. Artinya tadi apa yang saya sampaikan perlu riset dulu gitu. Sesungguhnya apa sih yang diinginkan oleh masyarakat? Jangan bikin program copy paste gitu-gitunya. Copy paste yang hanya dari dulunya begitu. Kalau seremonial ya. Ya gitu, artinya perlu riset. Apa sesungguhnya kemauan masyarakat dan apa yang dibutuhkan masyarakat tuh betul-betul terdata gitu ya. Oh bahwa ini yang dimaui oleh masyarakat gitu. Kemudian baru nyantolnya nomenklatur penganggarannya di mana gitu. Selama ini kalau dari sisi penganggaran, kalau melihat di Dinas Pertanian Ketapang itu kayaknya masih kurang besar gitu. Saat ini dirasakan masih kurang. Jauh dari harapan kita juga di Komisi 2 masih jauh. Lebih banyak di infrastruktur, di kesehatan, pendidikan gitu. Pertama memang ada ketentuan kalau Dinas Pendidikan Kesehatan itu kan ada ketentuan persentasenya ya. Kemudian kan Dinas Pertanian ini menjadi OPD pilihan ya, urusan pilihan bukan urusan wajib. Padahal sekali lagi apa yang kita sampaikan, petani ini perlu sentuhan dari APBD yang sekali lagi ujungnya adalah bagaimana petani ini sejahtera. Artinya petani kita itu cek bahasa orang Lebak ulah tani tapi ngukur timbul daki. Betul. Gitu ya. Tapi tani yang mukti, dia tani tapi mendapatkan keuntungan besar. Ya kalau kita lihat petani-petani yang sudah profesional untungnya gede juga gitu ya. Tapi kalau petaninya tadi hanya sekedar tani atau bahkan menjadi buruh tani, ini ya kehidupannya mohon maaf sekali lagi ya mungkin kurang sejahtera gitu kan. Nah, tadi udah ngobrol pertanian beres, ngobrol soal PSS beres. Nah, ngobrol-ngobrol Pak Haji nyalon lagi? Mohon dukungannya ya. Saya tadi udah ngomong satu-satu aja nih. Iya, ya insya Allah mudah-mudahan saya berharap sekali lagi takdir yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang intinya kan semua sudah berjalan atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ditugaskan oleh partai untuk kembali berkhidmah di Provinsi Banten untuk 2024 ya di Dapil Kabupaten Lebak. Mohon doanya ya Kang ya. Oke, Sobat Banten, tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak dari mulai pertanian, dari mulai kegiatan Pak Haji Id Makmur, sampai terakhir soal beliau mau nyalon lagi. Oke, mudah-mudahan bermanfaat informasi dalam podcast Wakil Rakyat bersama DPRD Provinsi Banten ini. Jumpa lagi di podcast Wakil Rakyat yang selanjutnya bersama saya TB Yus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa kopi hitam produk Wonosalam. Oke.
Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Banten dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Iep Makmur menggelar kegiatan reses masa persidangan ke-1 tahun sidang 2023-2024 yang dilaksanakan di Desa Bejot, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Lebak, Banten pada Kamis 16 November 2023. Dalam kegiatan resesnya tersebut, Iep Makmur banyak menerima aspirasi dari warga, salah satunya pupuk bersubsidi. Pada reses masa persidangan ke-1 di tahun sidang 2023-2024 tersebut, Iep Makmur banyak menerima aspirasi dari warga yang mengikuti reses. Antara lain pupuk bersubsidi untuk para petani dipermudah, karena untuk saat ini para petani merasa kesulitan akan pupuk bersubsidi. Agus, salah seorang petani, mengatakan jika dirinya bersama petani di Wonosalam merasakan kesulitan akan pupuk bersubsidi dan dalam pendistribusian juga merasa susah didapatkan oleh petani. Agus berharap agar Dewan Provinsi bisa merealisasikan aspirasi para petani terkait sulitnya pupuk bersubsidi sehingga petani yang berada di Kecamatan Wonosalam tidak kesulitan lagi akan pupuk bersubsidi. Yang saya tadi terkait kadang kelangka pupuk, kedua kadang meledak pupuk. Ketika pupuk langka, maka disitulah main harga. Ketika pupuk banjir, kayak ada permainan gitu Pak. Kadang kami ini sangat abu-abu. Apa yang kata abu-abu? Kadang yang lahan pertaniannya sedikit, kok dapat jatah pupuk banyak. Tapi sebaliknya kadang yang lahan pertaniannya banyak, sedikit pupuknya, itu beli semua, padahal seharusnya yang harapan nih dikasih kebebasan membeli pupuk sesuai lahan yang digarap gitu. Maka saya mohon kepada Komisi 2 agar secepatnya menerima aspirasi kami. Karena di sini di Wonosalam semuanya itu mayoritas petani gitu, yang sangat sulit mendapatkan pupuk. Baik itu, dan kami mohon itu yang bersubsidi adanya gitu Pak, agar kami lebih ringan membelinya. Menanggapi hal tersebut, Iep Makmur mengatakan jika aspirasi yang disampaikan oleh warga kepadanya akan segera ditindaklanjuti. Iep juga akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait untuk segera membicarakan aspirasi warga di Desa Bejot, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Lebak, Banten agar bisa terrealisasikan. Iep menambahkan jika dirinya sebagai wakil rakyat sudah seharusnya bisa mewakili rakyat dalam menampung aspirasi dan akan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan harapan dari masyarakat. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada warga Kecamatan Wonosalam yang alhamdulillah telah bisa menghadiri reses saya di Kecamatan Wonosalam. Yang kedua, alhamdulillah pada reses kali ini saya dihadiri ratusan warga Wonosalam yang menyampaikan aspirasi. Salah satu aspirasi yang kita dengar adalah kelangkaan pupuk. Kemudian yang kedua juga terkait dengan lingkungan hidup yang ada di lingkungan. Mudah-mudahan aspirasi ini menjadi modal saya selaku wakil rakyat untuk memperjuangkan aspirasi rakyat di provinsi. Pada masa pemerintahan Soekarno ketika 67 berhenti sebagai presiden, itu banyak pembangunan yang belum selesai. Ketika Pak Harto menduduki jabatan presiden, seluruh kegiatan itu dilanjutkan. Seperti stadion di Senayan, Masjid Istiqlal, dan pembangunan lainnya dilanjutkan oleh pemerintah Soeharto. Jadi jangan sampai pemerintahan lama mengerjakan, ketika ada pemerintahan baru nggak mau, diekspos saja nggak mau, karena itu dianggap keberhasilan pemerintah yang lalu, nggak mau dilihat. Ingin dia menciptakan bahwa itu adalah kegagalan pemerintah lama yang dilakukan dalam membangun, itu nggak boleh. Mbak, yang namanya spot center itu pembebasan lahannya dilakukan oleh zaman pemerintahan Ibu Ratu Atut Khosia. Pemerintahan Wahidin Halim, Andika Hazrumi melanjutkan pembangunan fisiknya. Mestinya pemerintahan sekarang melanjutkan pembangunan utilitas lainnya, sarana-sarana lainnya, jogging track, sarana parkir,
aksesibilitas dan lain sebagainya harus dilanjutkan. Karena itu proyek mercusuar Provinsi Banten, bukan proyek mercusuar siapa gubernurnya, bukan. Jadi itu harus punya tujuan, punya visi menyediakan lahan olahraga, lahan prestasi olahraga Provinsi Banten untuk nama besar Provinsi Banten. Pemerintah sekarang melanjutkan agar olahraga di Provinsi Banten ini berprestasi. Disediakan sarananya apa ya? Sport center itu sarana yang memadai itu sekitar 70 hektar ya, dimaksimalkan dan dimanfaatkan. Di situ akan menjadi landscape besar Provinsi Banten di situ. Jangan berhenti.